Kalau ini ya, dari kalian sendiri pas mungkin awal-awal koas gitu ya, yang ditakutkan itu apa? Belum terjun ke koas nih, Oh, tapi kalian udah mikir, ah bentar lagi koas nih gitu. Yang kalian takutkan atau apa yang di pikiran kalian? Entah itu mungkin ada fasilitas yang, loh kok ternyata ini nggak ada di sini gitu ya, atau ini di pelajaran ini ada fasilitas ini, atau perbandingan dari rumah sakit A sama B gitu, di sini ada loh lengkap, di sini kok nggak ada gitu, mungkin apa oh, tuh ya. yang kalian Dulu sebelum takutkan? koas Mm-mm. itu ngerasa apakah aku ini beneran bisa jadi dokter malahan. Oh, Karena kan sudah sadar nih, oh udah nah, lulus. iya, Nah, selanjutnya kan di rumah sakit mm-mm, pasti lebih menantang dong. iya, Mulai dari nanti ke pasien gimana ya, mm-mm, belajarnya katanya beda kan, pasti udah disepil kan sama iya, kakak-kakak tingkat. Kamu waktu koas itu pasti nggak bakalan bisa tidur nyenyak. Hah, masa iya gitu kan. Terus kalau misalnya mau jaga atau mau ke rumah sakit itu harus siapin apa aja, bakalan beneran pas atau enggak nih kalau misalnya siap-siapnya dari jam segini sampai jam segini ya, termasuk bagi waktu itu tadi. mm-mm. Jadinya kalau misalnya mau melakukan sebuah hal, misal aku mau melakukan ini, tapi tunggu dulu, bisa aja jam segini ada, ayo diskusi gitu misalnya. Oh berarti nggak bisa dilakukan jam segini dong, berarti ini harus dicari di waktu lain. Waktunya waktu kapan ya, jadi sering muter-muter waktu gitu sih kalau misalnya di sebelum koas itu. Takut, nanti aku nggak punya waktu buat ini dong, iya memang gitu akhirnya. Oh, ya karena kamu sudah sibuk Nah, gitu. itu udah nggak bisa lagi gitu Nggak kan bisa ya. lagi. Ada yang dipotong dan kadang masih harus ngadeni orang-orang di sekitar kan, misalnya teman yang perlu, aku mau curhat dong, aku Mm. mau konsultasi dong dok, misalnya gitu kan. Waduh, Oh kalau iya udah iya kayak iya. gitu, ya udah apa gitu. Oh, karena kan Heeh. temen kan, ah ini punya teman dokter nih gitu ya. Kadang-kadang Ya, pengennya konsultasi gratis gitu ya. ya sama minta resep biasanya, dok Oh, resepnya apa ini. Wah, belum nih, belum. Ya jadi oh, aku saranin pasti periksa ke dokter spesialis yang lebih kompeten gitu. oh. Mungkin kalau misalkan kayak gejala greges-greges gitu aja, mungkin kalian bisa ya ngasih, obat ini Ya, aja gitu ya. ya, Mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk yang serius ya jangan gitu ya. ya sebaiknya jangan, Oh, belum. daripada Mm-mm. Kalau Cindy, Kalau saya, karena saya sebenarnya orangnya introvert parah. masa sih? Ya kan, semua orang tidak melihat saya sebagai introvert. Bisa bertanya ke beliau ini. Saya introvert parah. Jadi ketakutannya adalah gimana ya kalau nggak bisa ngomong sama orang. Ngomong dalam artian bukan bisu, tapi kayak Iya. hah, kayak gitu. Oh. Jadi kayak mau nanya apa ya? Itu kalau misalnya sama pasien. Kalau misalnya sama temen itu kayak saya kayak takut kalau nanti saya nggak peduli sama teman saya gimana ya, atau kayak misalnya satu kelompok ada apa gitu kan, oh ayo makan bareng, nggak ah saya nggak mau ikut, kan ya agak ini ya agak Oh. aneh ya kan. Padahal sebenarnya mungkin kamu tuh bingung ya kan, karena introvert kan kadang bingung ya kalau mau diajak kumpul-kumpul tuh nanti aku harus gimana. Iya, jadi kayak takutnya menghindari krik-krik gitu ya. ya itu yang saya takutkan adalah nggak bisa menyatu sama orang gitu, karena saya introvert parah. Kalau ada waktu untuk sendirian saya memilih sendiri Oh. dan membangun puisi-puisi itu. Oh. Oh, berarti suka nulis ya? Sebenarnya iya, sejak koas ya udahlah. Sejak koas kayaknya udah nggak sempet lah nulis gitu ya. Kita tulis jurnal aja. Nulis laporan aja Iya, gitu betul. ya. Iya tadi yang di kelompok yang sebelah itu tadi sebelah enggak ya, kelompok sebelumnya itu katanya nulis laporan itu bisa banyak banget gitu ya, benar ya? bisa. Bisa banyak Bisa banget, banget. bisa berapa puluh pasien atau apa gitu. Sampai aku bilang, oh berarti itu yang mempengaruhi tulisan dokter itu jelek gitu. Kalau udah capek. Kalau udah capek jelek. Kan pasiennya tahu sendiri ya kan, memang banyak gitu kan, dan kita nggak mungkin dong terlalu berlama-lama ke satu pasien, karena bukan praktek pribadi kan, praktek pribadi pun banyak gitu, jadi tetap harus cepat dan harus tepat. Jadi itu yang sering dikatakan, kayak nggak boleh ini, tapi begitu tulisan jelek, waduh, ini nanti dokternya marah nggak ya waktu nilai gitu. Jadi kayak
dilihat lagi. Kalau misalnya tulisan jelek, wah ini harus diulangi ya, tulis semuanya diulangi gitu. Oh iya, tapi Gitu. emang kan kebanyakan memang tulisan dokter itu jelek. Saya waktu itu membuat teori. Iya, iya. Dan waktu preklinik ada namanya ujian OSCE. Ujian OSCE itu ada yang nulis resep, Oh. kayak ujian praktek tapi kayak kita jadi dokter-dokteran lah kayak gitu kan sebelum kita masuk kelas. Ujian OSCE itu kan biasanya satu ini 5 menit. Satu ruangan itu 5 menit. Nah, waktu nulis resepnya banyak, nulisnya harus lengkap dalam waktu 5 menit. Oh, ini ternyata yang buat tulisan dokter jelek. Saya gitu. Oh iya, masuk akal. Ternyata tulisan saya juga jelek. Ya karena cepet-cepet itu tadi Iya, ya. betul. Oh, kamu juga gitu ya? Iya. Kalau tadi Alam bilangnya, oh kalau saya sih emang dari dulu udah tulisan jelek gitu. Bisa, kalau mau dibuat kayak gitu bisa. Kalau bagus juga oke, bisa. Oh ya fleksibel gitu ya. Tapi kalau udah pasien banyak kayaknya udah nggak sempet gitu ya. Udah nggak sempet. Ada PCTP. Apa tuh? Paracetamol kayak gitu kan. Paracetamol P. Oh ya. P. Padahal kan banyak ya obat yang dari P ya. Iya, makanya. Panadol. Oh enggak ya. Kalau itu kan warung ya. Beda. Itu merek. Merek ya, bukan kandungan ya. Iya. Ya kalau dokter kan pasti kandungannya yang ada di obat tersebut gitu ya. Mau apapun mereknya gitu ya kan nggak lihat dari merek juga ya kalau dokter ya. Ya, kadang ada. Jadi terkadang kami juga menemui konsulen yang baik hati gitu ya. Jadi resepnya itu tulisannya jelas gitu, bisa dikenali gitu. Oh. Ya, jadi kami mencontoh beliau yang tulisannya masih bisa dibaca gitu. Maksudnya jelas gitu. Itu kan tidak memberatkan beberapa pihak, misalnya apotekernya atau iya, jadi kan Iya, iya, sering iya. mengeluh kan. Iya. Saya juga punya temen di situ Oh. apoteker. Jadi ayo dok, nanti kalau sudah jadi dokter tulisannya dibagusin ya gitu. Iya padahal di seluruh kayaknya ya semua tulisannya kayak saya sendiri pernah sakit dokter ngasih resepnya cuma set ngek gini Hah? gini jadi terus Apa yang bisa kita baca? itu dia ya saya orang awam ya itu apa kata apotekernya aja lah ya. Yang penting udah dapat resep udah selesai gitu, tapi saya ngelihatnya oh ya berarti ini tulisan minum ini ya ini saya cuma jelasnya 3x1 jelasnya cuma di situ doang. Iya. Isinya nggak tahu gitu. Oke, ada pesan nggak nih untuk sahabat Alia yang menonton gitu ya, mungkin yang mereka yang mau koas nih, apa yang perlu dipersiapkan menurut kalian? Dari senior saya dulu. Oh, iya. Yang pertama dan yang pasti mental yang baja. Udah nggak kuat lagi baja. Oh iya, iya, iya. Karena apa ya, kami juga berpikir kalau konsulen-konsulen ini kan udah capek praktek menghadapi pasien, masih harus menghadapi kami yang gitu kan kadang-kadang. Jadi kayak ya harus terima kalau misalnya dimarahin sama konsulen. Jadi kayak ya itu untuk kebaikan kita gitu kan. Kamu ini kok nggak bisa-bisa? Oh ya maaf dokter kayak gitu kan. Harus nggak boleh baperan sih gitu. Oh iya. Karena kalau baperan ya nggak selesai apa ya? Bukan nggak selesai koasnya tapi ke makan hati terus kan capek ya. Iya, malah jadi kita yang kurus ya. Betul. Nah, itu salah satu cara diet mungkin ya. Tapi nggak enak ya kalau nggak Jangan capek banget itu. nggak enak ya, kurang sehat gitu. Jangan, nggak maksudnya kan kayak kudu siap mental sih ketika dimarahin nggak baper atau ketika ada temen yang melakukan sesuatu ke kita nggak baper juga, maksudnya nggak ambil hati lah, oh ya mungkin dia lagi ada masalah ini kan kita nggak tahu juga masalah orang atau apa. Terus harus bisa bagi waktu juga, karena kalau nggak bisa bagi waktu ya bisa jadi nggak tidur atau bisa jadi nggak makan atau bisa jadi nggak healing gitu kan. Iya benar. Karena healing juga butuh ya, seperti makan. Ya betul, itu kebutuhan sekarang. Dan yang ketiga ini sih harus tetap mendekatkan diri ke Tuhan. Itu paling penting karena ya manusia tempatnya kecewa ya. Jadi ya kepada siapa lagi kita mengadu kalau bukan ke Tuhan. Oh iya, benar. Kalau dari ini Nathan. Oke, jadi ketika kita udah tertimbas banyak ya, ternyata banyak yang berbeda. Tiba-tiba misalnya ada pasien tanya, dok, ini herbalnya apalah? Kalau sudah ketemu itu kebanyakan dari kami memang langsung ilfil karena memang herbal ini membantu sifatnya, bukan betul-betul menyembuhkan gitu kan. Tetapi memang ada beberapa dari konsulen kami yang juga sudah mengerti gitu bahwa beberapa makanan ini memang disarankan untuk dikonsumsi, misalnya untuk mengontrol darah tinggi atau misalnya asam urat jangan dikonsumsi apa aja,
lalu untuk misalnya jamu-jamu gitu. Nah, jamu-jamu itu pun nggak sembarang boleh loh sebenarnya, karena ada masalah juga kan ke ginjal. Jadi gimana nih sebenarnya, terutama kalau misalnya langsung ke masyarakat. Jadi sarannya mungkin ini terkesan kontradiktif ya Iya. sebenarnya, tapi lebih banyak lagi wawasannya, terutama tentang masyarakat, karena kebanyakan dari dokter mungkin akan jatuh ketika tidak mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh pasiennya dan di masyarakat. Misalnya dokter belum mengerti budaya masyarakat ini seperti apa, jadi harus dimengerti dulu, oh ternyata kebiasaannya ini memang betul-betul merusak misalnya, ataupun misalnya kebiasaannya ini kearifan budaya yang sebenarnya enggak apa-apa, tetapi harus di wanti-wanti misalnya pasiennya, nanti kalau ini jangan gini ya, misalnya gitu. Ada juga selain membuka wawasan ya, jadi kita ngerti, oh ternyata pasien saya dari etnis apa di daerah mana. Itu terkesan simpel ya, tetapi ini benar-benar menjadi gambaran, oh ternyata pasien saya itu ketika dibilangin itu ngerti atau nggak ngerti. Sering banget, misalnya kemarin ada pasien, Bu, ini diteteskan di telinga ya. Iya. Dan diteteskannya itu sudah dibilang 4 kali sehari gitu kan ya. Ternyata diteteskannya malah 4 tetes. Jadi cuma sekali aja sehari. Tapi 4 Ya Nah. sekalian lah ya, daripada lupa mungkin gitu. Nah, itu kan mungkin masyarakat kita nggak ngerti gitu kan ya. Jadi mungkin diminta lagi, Bu, sudah paham tadi cara obatnya? Ya gimana caranya? Nah, itu apalagi ketika di puskesmas ya, itu lebih dekatkan dengan masyarakat itu. Oh iya. Itu. Terus tadi sudah disinggung ya, mental baja, karena selama pendidikan kedokteran itu banyak memang kan urusannya nyawa pasien ya, otomatis harus serius dong ketika bekerja, dan di situ mungkin minim apresiasi. Artinya mungkin kalau kita melakukan hal yang benar pun tidak akan dipuji, karena itu memang seharusnya demikian. Jadi jangan lagi berharap pujian dari konsulen kita, tetapi kita berharap bahwa pasien kita ini mendapatkan hasil yang maksimal dari pengobatan kita. Artinya apa? Harus banyak belajar gitu juga. Iya, iya, Biar bisa iya. nulis resep cepat kan harus tahu obatnya kan. Jadi kalau sudah tahu obatnya, kita nulisnya pasti lebih cepat gitu. Jadi nggak usah mikir lagi ya. Iya. Jadi kalau misalkan udah ada keluhan ini, ya udah berarti langsung nulis resepnya itu gitu Ya, ya. diperiksa dulu, terus baru, oh ini diagnosisnya apa, baru oh tata laksanya seperti ini gitu. Jadi juga harus urut. Oh iya, belajar yang urut ya. Jadi setelah kita misalnya anamnesis, jadi tanya gitu ya, kita harus udah mikir, oh ini kemungkinan diagnosisnya ABCDE. Arahnya kemana gitu ya. Terus kita konfirmasi dan pemeriksaan. Misalnya kalau di THT ya, misalnya ada keluhan di hidung, kita periksa namanya rinoskopi anterior gitu ya. Kita periksa menggunakan semacam spekulum ya namanya, spekulum. Jadi masuk di hidung, kita buka, betul-betul buka, kita amati atas sampai bawah, dalamnya seperti apa gitu. Terus dikonfirmasi, digabungkan sama yang tanya-tanya tadi, anamnesis itu tadi, digabungkan, jadilah yang namanya diagnosis kerja. Nah, dari sini kita berangkat, kira-kira planningnya apa? Misal kita mau cek lagi ini, sebenarnya kurang kuat nih, kita perlu pastikan pakai pemeriksaan apa misalnya. Lalu misalnya, oh ini sudah jelas dari gejalanya sama dari yang terlihat di pemeriksaan itu ini. Dan tata laksananya, maksudnya obatnya, oh ini obatnya, nah itu baru di situ. Jadi pelajari itu yang sesuai. Jadi bukan yang mungkin dari ringkasan-ringkasan yang diturunkan dari kakak tingkat kan banyak ya. iya, Jadi iya. belajar itu betul-betul belajar dari manapun. Mungkin nggak cuma dari buku yang sudah diberikan oleh dokternya, tetapi juga dari sumber-sumber lain yang mendukung gitu. Harus lengkap lah istilahnya gitu. Harus lengkap. Nggak bisa kita jadi dokter yang setengah-setengah. iya setengah-setengah gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi memang teori juga kita harus bisa semuanya gitu, terus kemudian kita combine dengan prakteknya di lapangan itu Betul. seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita teorinya udah mantep nih, otomatis pas kita dapat pasien yang seperti ini, kita udah langsung
oh iya ini Iya. ya tindakannya Ini ini ya. ya Harusnya kemungkinan ini tindakannya tuh langsung ini gitu Iya. ya. Jadi untuk jadi dokter muda juga sebenarnya ya nggak mudah ya. Iya. Kita muda bukan berarti kita mudah. Oh iya. Oke, terima kasih banyak ya udah datang, udah sharing gitu ya. Gimana udah lega rasanya? Ya, lumayan. Kita masih berhutang pujian gitu. Oh gitu. Ya. Terima kasih banyak ya. Ya, terima Semoga kasih. sukses kalian Amin. semua.